Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami semua. Dan kami percaya di mana ada hadirat-Mu, ada kebangkitan terjadi, ada pemulihan akan terjadi di tengah-tengah anak-anak-Mu. Pagi ini hati kami siap Tuhan. Hati kami terbuka. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh menemukan jawaban. Kami boleh menemukan tuntunan Tuhan. Kami siap dan terbuka. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali boleh ada di tempat ini untuk pertama kali. Mungkin juga ada beberapa yang belum kenal saya. Perkenalkan terlebih dahulu seperti mungkin sudah diumumkan, nama saya Ruth Julia. Saya asli dari Surabaya Bapak Ibu, cuman sejak tahun 2020 kami sekeluarga dibawa Tuhan untuk tinggal di Australia. Jadi tapi darahnya masih darah Surabaya saudara. Ada yang dari Surabaya di tempat ini? Oh banyak, mana arek Surabaya? Waduh, kalau ketemu arek Surabaya ini logatnya sudah bisa hafal ya kan? Medok katanya. Kalau orang-orang kenal saya katanya pendetanya ini suaranya ngomongnya medok katanya gitu. Nah biasanya orang Surabaya yang medok-medok ya kan? Nah pagi ini saya sampai sepanjang nanti sore 3 session kami akan berbicara, kita akan dengarkan firman Tuhan yang dengan topik yang berbeda-beda. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin, kalau mungkin nggak ada acara, mau lagi belajar lagi firman Tuhan. Karena beberapa kali ada yang tanya gini, Bu topiknya sama nggak? Khotbahnya sama nggak? Nggak. Jadi selama 3 kali beda semuanya. Nah pagi ini saya mau mengajak kita membuka 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 kita akan memulai dari ayat 24 Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Bapak Ibu sudah dapatkan firman Tuhannya atau mungkin ditayangkan di depan ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan 2 Raja-Raja pasal 7. Tapi kita tidak akan membaca semua ayat. Saya cuma akan menunjukkan beberapa ayat, kemudian saya akan mengajak kita mulai melihat kisah 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 punya latar belakang masa sulit saudara, punya latar belakang cerita masa sukar. Nah kita akan melihat ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Saudara kita tahu dalam konteks ini orang-orang Israel yang ada di daerah Samaria sedang mengalami masa krisis moneter ya, krismon saudara. Di beberapa waktu belakangan ini saya bertemu dengan banyak pengusaha, saya bertemu dengan banyak anak-anak Tuhan. Saya mendapatkan message baik melalui WhatsApp maupun DM. Saya menyimpulkan ada banyak sekali orang-orang yang saat ini ada di Indonesia sedang kita mengalami masa-masa susah. Terutama apa? Terutama soal ekonomi ya. Karena tiap orang susahnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Tapi saya ditanya begini Bu Ruth, dari sekian banyak orang-orang yang minta doa, minta tolong, konseling, nomor 1 topnya masalah apa? Saya bilang ekonomi.
Nomor 1 ekonomi biasanya. Nomor 2 rumah tangga. Perceraian lah dengan suami istri, dengan anak-anak, rumah tangga. Tapi yang number 1 masalah ekonomi. Saya tidak tahu bagaimana di gereja ini. Cuman kalau dilihat dari wajah saudara dari tempat ini, saya melihat banyak wajah saudara adalah wajah-wajah yang tertekan. Tapi saya tidak tahu Anda tertekan karena apa. Kalau tidak percaya coba tengok ke kiri dan ke kanan. Lihat wajah yang sangat tertekan lalu senggol dan katakan gini. Jangan putus asa, ada harapan di dalam Tuhan. Jangan susah-susah hatimu. Amin saudara. Nah kalau ketawa kan kelihatan 10 tahun lebih muda Bapak Ibu. Iya kan? Amin. Nah jadi yang pertama kali menempatin ranking terakhir-terakhir ini adalah masalah ekonomi, masalah duit, semua masalah pekerjaan. Bahkan kemarin saya mendapatkan 2 WhatsApp sekaligus. Dua-duanya berbicara, yang satunya suami istri. Dua-duanya bekerja di perusahaan yang berbeda. Dan dua-duanya pas bulan ini adalah bulan yang cukup berat buat mereka. Mereka sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan mereka masing-masing, tapi kemudian mereka mendapatkan pemberitahuan bahwa mereka akan di PHK. Itu baru salah satu contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang lain. Di PHK lah, kondisi perusahaan susah lah, toko lagi sepi lah, customer lagi susah lah. Dan saya tetap percaya sesusah-susahnya kita, enggak sesusah yang di 2 Raja-Raja pasal 6. Setuju? Karena di 2 Raja-Raja pasal 6 diceritakan sampai tahi merpati pun laku. Bapak Ibu kan belum sampai makan tahi merpati kan? Berarti masih ada yang lebih susah. Jadi kalau hari ini saudara merasa saudara nasibnya susah, jangan menyerah, ada yang jauh lebih susah dari saudara. Setuju saudara? Nah, kita kan belajar dari cerita ini di mana orang ini benar-benar mereka susah. Bagaimana enggak susah Bapak Ibu? Satu kota dikepung. Dan mereka orang Samaria tidak menghasilkan makanan sendiri. Mereka beli dari luar Samaria. Dan ketika orang Aram mengepung, otomatis transportasi yang mengirimkan makanan ke mereka diblok semuanya. Dan makanan mereka diambil, dijarah, dan ditaruh di perkemahan orang-orang Aram. Ini situasinya. Dan berbulan-bulan sampai begitu susah, makanya mereka itu sampai diceritakan di cerita ini, ada kisah 2 orang ibu mau bergantian makan bayinya. Nah itu sampai ceritanya ada di sini. Nah ini yang susah parah banget. Jadi ini kondisinya. Kita akan belajar bagaimana waktu kita menghadapi masa sulit supaya kita keluar menjadi pemenang. Amin. Saya mau kasih tips-tips praktis aja supaya Bapak Ibu bisa pulang dan praktek dan diberkati dan melihat kemenangan karena kita mengikuti firman Tuhan. Amin ya. Kita akan melihat saudara di ayat berikutnya ya. Kita akan lompat saudara satu di ayat pasal 7. Di pasal 7. Jadi Anda baca terusnya itu cerita tentang bayi dimakan tuh loh. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Jadi tiba-tiba Nabi Elisa bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Dengar, besok kira-kira waktu yang sama, harga makanan murah sekali. Wah. Nah kita akan lihat bagaimana reaksi orang-orang yang ada di cerita ini meresponi kondisi mereka. Kita akan melihat. Reaksi yang pertama, saya cuma mau menunjukkan 2 macam reaksi. Reaksi yang pertama adalah perwira. Kita lihat ya, di ayat kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Yang pertama, reaksi orang di masa sulit. Orang yang mendengar bocoran surga. Oh, ini bocoran surga. Tapi tidak percaya. Bapak Ibu, ada orang-orang yang menurut saya kalau dapat bocoran surga itu gimana ya? Itu hak istimewa. Dan ketika perwira ini dapat bocoran surga, dengar ya, besok harga makanan murah. Saudara, kalau saya dapat bocoran surga seperti ini, wow. Ini enak, bocoran surganya jelas besok. Kadang-kadang kan gak ada waktu yang jelas ya. Tapi cuman gini, Tuhan akan memulihkan kamu. Ya kan, pokoknya dapat bocoran surga. Yang ini spesifik, besok. Tuhan akan kasih kamu jodoh. Tapi Tuhan gak pernah ngomong kapan. Ya kan? Jadi kalau ada spesifik waktu itu lebih enak banget ya kan. Tuhan bicara besok akan terjadi harga makanan murah. Saya tidak tahu di tempat ini apakah Anda pernah ada pengalaman mendapatkan bocoran surga. Bocoran Tuhan, ada yang angkat tangan, amin. Kalau Anda pernah mendapatkan bocoran dari Tuhan, buat saya sederhana. Ambil aja dan tangkap dengan iman. Sebab apa? Perwira ini tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena pintar. Namanya perwira tidak mungkin bodoh. Pintar. Saya berkali-kali mendapat bocoran surga. Dan saya percaya. Kenapa? Karena saya tidak pintar. Makin pintar, makin sulit percaya. Tidak percaya. Kalau saya menyampaikan bocoran Tuhan buat seorang finance, accounting, pinter hitung-hitungannya. Lalu saya menyampaikan Tuhan bicara. 5 roti 2 ikan akan menghasilkan 5.000. Dia akan berkata, tidak mungkin, tidak bisa. Hitungannya dari mana? Nggak cocok. Situ bukan accountant. Saya yang pengalaman. Anda tidak punya pengalaman. Gila kali ya kalau saya percaya omongan saudara. Kan bisa seperti itu enggak? Betul ya? Satu kali Paulus akan melakukan perjalanan. Tuhan berbicara. Tunda pelayaran ini sebab kalian akan menghadapi badai. Lalu Paulus ngomong ke nakodanya. Nakoda bilang begini, situ siapa? Saya dari lahir sudah ngerti alam. Saya dari kecil bawaan saya kapal. Saya tahu kapan ada badai. Dari ngelihat aja, dari baunya aja saya sudah tahu hari ini bakal badai atau enggak. Tapi kamu bukan pengalaman. Gimana enak berani sekali kamu ngomong menyatakan hari ini akan terjadi badai. Pinter kan dia? Pengalaman. Makin pengalaman, makin pinter. Jujur makin sulit menerima pewahyuan Tuhan. Nah kalau saya gampang percaya. Misalnya dapat pewahyuan Tuhan, gampang aja percaya. Sederhana. Berarti saya memang tidak pintar. Oh iya. Kalau saya pintar Bu, nggak bisa. Nggak masuk hitungan. Berarti saya juga nggak pengalaman Bu. Sebab apa? Kalau pengalaman nggak mungkin terima. Karena nggak masuk perhitungan. Ini yang terjadi pada reaksi orang yang pertama, perwira. Dia dengar bocoran surga. Tapi reaksinya dia nggak percaya. Di awal tahun 2025, saya menyampaikan beberapa pesan Tuhan kepada gereja Tuhan. Bersiaplah sebab tahun ini, bahkan tahun depan, kita akan menghadapi sikon yang makin lama makin tidak mudah. Dan sungguh
Sejak awal tahun, berapa banyak orang-orang mulai berkeluh kesah. Keadaan makin gak mudah. Banyak juga perusahaan tutup, gak gampang. Banyak juga PHK terjadi. Kalau ada di tempat ini yang mengalami PHK, jangan menyerah. Ada orang kedua yang saya mau kita belajar. Jadi orang pertama adalah perwira. Dia dapat bocoran surga. Aduh Pak, kalau saya dapat bocoran surga enak banget Pak. Misalnya begini, Tuhan bicara, jualah emasmu. Karena ini lagi tinggi-tingginya. Atau gini, belilah emas. Nanti 5 bulan lagi jual lah. Kaya mungkin sempet kali ya. Gak pernah dapat bocoran begitu sih. Tapi saya punya kenalan. Satu kali Tuhan pernah kasih sebuah suara bocoran begini. Dia punya rumah di Jogja. Dan Tuhan tiba-tiba berbicara begini. Cepat segera jual rumah kamu. Sebab akan ada bencana. Dia cepetan jual. Laku. Habis selesai dia jual Pak, gempa bumi terjadi di Jogja. Di daerah Kaliurang dia punya rumah. Saudara, wah selamat gak dia? Selamat, sudah dapat duit ya kan? Dia cerita, dia kesaksian sama teman-temannya. Tahu reaksi teman-temannya? Kenapa kamu udah bilang? Betul gak? Tapi saya mau tanya, kalau dia beneran kasih tahu, menurut Anda percaya nggak orang-orang? Nah, kenapa Anda bisa jawab enggak? Berarti Anda juga pengalaman. Berarti Anda kalau dikasih tahu kadang-kadang, masa sih? Apa iya? Kaliurang, gempa bumi, mana mungkin? Tidak bisa, ya kan? Nggak percaya kan? Nah, nggak gampang juga loh. Kalau pas beneran gempa bumi, kenapa kamu nggak kasih tahu? Tapi kalau beneran tidak ada gempa bumi, memang nabi palsu. Susah kok Bapak Ibu nyampein suara Tuhan. Kadang-kadang lebih baik milih diem aja deh. Iya kan? Saudara, dia dapat bocoran Tuhan suruh jual rumahnya di Kaliurang. Bagi saya, kalau ada orang-orang ngalamin seperti ini, sederhana, mereka dapat hak istimewa ya. Perkara benar atau salah urusan kedua. Pokoknya dapat bocoran dulu. Saya sama suami prinsipnya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan berbicara, kami akan melangkah. Bagaimana kalau salah Bu? Kami akan duduk berdua, lalu membahas. Kalau salah, resikonya apa, kami tulis. Ibarat orang mau pergi berperang, kita harus siap kondisinya. Oh, kalau salah akibatnya begini. Saya masih ingat tahun 2020, tanggal 4 Maret, saya pergi ke Perth. Anak saya pindah ke Australia, memulai sekolah di bulan Januari. Nah saya bolak-balik Perth, Indonesia. 2 minggu di Perth, 2 minggu balik di Indonesia. Sampai tanggal 4 Maret saya berangkat ke Perth. Saya beli tiket Citylink. 4 Maret. 10 Maret. Lagi asik berdoa. Tuhan bicara. Bapak Ibu mau dengar Tuhan bicara? Banyaklah menyembah. Karena di dalam hadirat Tuhan, di situ paling sensitif. Ya kan, kira-kira seperti itulah. Apa selalu Tuhan ngomong? Enggak selalu. Terserah Tuhan yang punya mulut ya kan. Saudara singkat cerita, lagi menyembah tanggal 10 Maret. Tiba-tiba kuat sekali di hati saya. Batalkan tiket kamu, atau kalau tidak, kamu tidak akan ketemu sama keluargamu. Kamu akan terpisah dari keluargamu. Waktu itu belum gencar COVID. Cuman di Cina, di negara lain. Indonesia tidak pernah nyangka. Benar nggak? Kita semua merasa COVID itu virusnya mati kena panas. Betul? Dan banyak orang bilang, kita orang Indonesia kuat. Sudah biasa makan yang kotor-kotor. COVID itu seperti flu. Makanan Indonesia keren-keren. Bakso granat.
nasi goreng mercon. Ya kan? Orang Indonesia kuat, ya kan? Nggak pernah berpikir bahwa ternyata kita juga bisa kena COVID, ya kan? Jadi nggak pernah terbayang akan bakalan ada bencana pandemi. Jadi tanggal 10 Maret tiba-tiba saya merasakan sebuah kesan di sini, batalkan tiket kamu. Saya ngomong sama suami, kok ini aku merasa mendengar Tuhan. Tapi aku juga nggak tahu, jangan-jangan ini naluri seorang mama ya, kepengen kumpul sama anak. Jadi ya merasa karena kepengen kumpul. Ternyata bolak-balik capek, Bu. Jadi kalau kumpul kan enak, ya kan? Kok aku merasa, kok sepertinya aku suruh batalkan tiket. Dia ngomong, sebentar aku lihat jadwalmu. Dia bilang, Non, jadwal kamu tuh sudah sampai tahun depan. Gini aja kok, kita batalin dulu yang 2 minggu. 2 minggu setelah itu. Pelayanan pertama kali kalau pulang dari Perth, karena tiket saya tanggal 4, baliknya tanggal 20 kami sudah pegang tiket PP. Baliknya 20 Maret. Saya lihat tanggal 21 Maret sudah ada pelayanan. 21, 22, 23 terus ada pelayanan. Jadi yang kami batalkan yang 2 minggu. Wah, ada yang bilang begini, Bu Ruth, saya percaya itu bukan suara Tuhan. Tapi suara hati ibu yang ingin kangen sama anak-anak. Saya bilang mungkin, bisa jadi. Tapi kalau saya ternyata mendengar benar, saya takutnya sungguh peringatan Tuhan terjadi. Jadi saya lebih baik, saya nurut saja walaupun nanti salah. Nanti kan ketahuan Bu salah apa enggak. Kalau saya salah ya saya minta maaf. Nggak bisa Bu dibatalkan, ini sudah saya umumkan. Bu ini baru tanggal 10 loh Bu. Masih ada waktu 11 hari cari pembicara lain. Nggak bisa Bu, orang-orang sudah menunggu ibu, sudah saya kasih tahu. Ya tolonglah Bu, oh dia marah-marah Bapak Ibu. Itu sudah kami tulis, salah satu resiko membatalkan dimaki orang. Tapi suami saya bilang begini, nggak apa-apalah kan dimaki, nggak dilempar batu. Ya udahlah, oke lah, bisa dihadapin. Kami batalkan. 20 Maret 2020 persis. Indonesia lockdown. Australia lockdown. Tiket saya lockdown. 20 Maret kan. Tapi saya bersyukur dapat bocoran Tuhan. Coba kalau enggak, saya juga enggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya saya bilang kalau orang tuh sampai dapat bocoran Tuhan, itu merupakan hak istimewa. Lepas dari salah atau benar, dihitung dulu. Dan kalau Anda bisa, jalan aja. Tapi perwira ini tidak percaya. Contoh yang kedua reaksi orang menghadapi masa sulit adalah 4 orang kusta. Ya. Kita akan lihat ya ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 7 ayat ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Jadi di luar Samaria. Bapak Ibu tahu kenapa mereka ada di luar Samaria? Karena mereka kusta. Orang kusta tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat. Dikeluarkan. 4 orang kusta. Kita lihat ya. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota juga ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Tapi jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Ya kan? Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. 4 orang kusta ini mendengar enggak bocoran Tuhan? Dengar enggak? Enggak. Karena bocoran Tuhan cuma disampaikan oleh Elisa kepada raja dan sekitarnya. Kan enggak pakai pengumuman toh Bapak Ibu, masa pakai corong? Pengumuman, enggak kan? Bahkan orang Samaria yang ada di dalam kota enggak juga dengar. Tapi 4 orang kusta
nggak dengar suara Tuhan, nggak dengar bocoran Tuhan. Banyak dari anak Tuhan seperti 4 orang kusta. Nggak dengar Tuhan mau apa, tidak mendengar, tidak mengerti Tuhan rencana ke depan apa yang akan terjadi. Nggak ngerti, banyak dari kita masuk yang golongan ini. Tapi reaksi mereka begini Bapak Ibu, kalau kita diem, kita mati. Masuk kota juga kelaparan. Jalan satu-satunya ke perkemahan musuh. Karena di situ ada makanan. Tapi kalau kita ke sana, kita ada risiko dibunuh juga. Tapi mereka punya prinsip, ini prinsip yang kita perlu belajar. Lebih baik mati mencoba daripada mati diam. Orang mati diam pasti mati. Orang mati mencoba masih ada possibility, kemungkinan gak jadi mati. Dengan kata lain, reaksi kedua dari orang-orang yang menghadapi masa sulit adalah melangkah saja apa yang bisa kita lakukan. Saya ulangin, melangkah saja apa yang bisa kita lakukan. Namanya melangkah apa yang bisa kita lakukan berarti jangan melangkah yang tidak bisa kita lakukan. Orang pekerjaan susah, lalu dia berkata begini, bagaimana saya melangkah Bu, saya tidak punya modal. Kalau melangkah tidak punya modal itu berarti melangkah melakukan yang tidak bisa. Yang bisa aja, yang tidak bisa jangan. Saya bilang begini, kenapa orang selalu berpikir kalau kerja harus nunggu modal? Saya ketemu seorang istri luar biasa. Bapak Ibu, dia jualan online di Shopee. Tahu jualannya? Kata orang gini, kita mesti punya duit buat kulak dari Cungkwa. Enggak. Kita mesti punya kenalan buat kulaan dari kenalan. Enggak. Saya kaget, Bapak Ibu tahu dia jual apa? Dia jualan bayam, kangkung, bawang, telur, rempah-rempah. Beli dari mana? Pasar. Jadi dia nerima orderan, orang-orang order dari yang tadi malam, pagi-pagi order, beli kangkung seikat, beli tauge sekian, beli lombok sekian. Kerjanya cuman itu. Keren kan? Butuh modal besar? Enggak. Langsung jalan kan? Saya bilang gini, Bu, enggak busuk kah? Jarang Bu, ya kan, karena langsung. Saya enggak pernah nyetok. Kecuali telur. Masih oke lah nyetok telur. Iya kan? Jalan terus. Dia kasih lihat saya perhitungan untungnya. Kaget. Pak, Bu, jangan-jangan setelah ini GPI Green Pramuka jualan sayur semuanya. Habis ini ternyata banyak yang jualan kangkung, tauge. Terus kemudian, kenapa tidak datang 2 pagi? Lagi kirim orderan Pak. Ada yang order kangkung Pak, hari ini mau pesta kangkung kan. Ya kan? Saudara, tapi memang serius saya kaget, dia tunjukkan angkanya. Paling sepi. Pendapatan bersihnya dia 10-an. Saya bilang, Bu, kangkung. Kok bisa? Ini saya nggak bohong Bu. Paling rame berapa? Pernah kami beberapa kali rekor 80 Bu. Hah? Kangkung? Tauge? Gimana caranya? Ibu kok ngerti? Ya belajar Bu. Ibu udah gaptek? Ya gaptek. Belajar. Saudara, dia hubungin Gojek, cari tahu, kerjasama, dia beli barang, Gojek yang kirim. Wah, masih masuk Bu? Masuk. Bagaimana bisa angka segini? Dikasih lihat. Di situ saya terpesona. Melangkah, apa yang bisa dikerjakan.
Contoh Alkitab, Rut. Waktu Rut ikut mertuanya, susah nggak? Nggak pakai nanya gini, Tuhan berbicaralah. Saya mesti kerja apa? Enggak. Dia bisanya apa? Mau ngejelai Pak. Mau ngejelai. Nggak ada ceritanya dia ngelamar jadi pegawai negeri. Nggak ada. Dia bisanya mau ngejelai pekerjaan rendahan. Karena hanya orang miskin yang bikin itu. Dia ngelakukan, nggak pakai tanya suara Tuhan. Seorang bapak ketemu sama saya 10 tahun tidak dapat pekerjaan burut. Saya pikir dia minta bantuan doa supaya terbuka pintu pekerjaan. Dia bilang begini, saya dapat tawaran pekerjaan. Kerja apa Pak? Jaga gudang. Wah puji Tuhan Pak. Saya mau minta tolong burut. Tolong bantu tanyakan Tuhan. Apakah saya harus ambil pekerjaan ini atau tidak? Sebentar Pak, berapa tahun Bapak ada kerja? 10 tahun Bu. Ini dapat pekerjaan apa? Penjaga gudang. Terus Bapak minta apa? Tanyakan Tuhan. Ambil apa enggak? Bapak ngerepotin pendeta Pak. Pendeta nganggur-nganggur ditambahi pekerjaan. Loh ya saya jawab gini, ambil aja. Loh 10 tahun Bu. Umur dia sudah 50. Masih lumayan mujizat kan? Umur 50 dapat kerjaan jadi penjaga gudang. Haleluya. Ambil. Pakai nanya lagi. Terus tanya gini, Tuhan berkenan gak Bu? Ya saya jawab, ya pasti berkenan. Tuhan gak akan berkenan kalau kamu gak kerja. Karena Alkitab bilang kalau kamu gak kerja jangan berharap untuk makan. Ya ini loh orang Kristen kadang-kadang aneh-aneh. Yang model begini banyak Bu di Surabaya. Kalau di Jakarta kayaknya enggak deh. Mudah-mudahan. Jadi Anda bisa mengerti enggak? Gini nih ngerepotin. Aduh Pak, Bu, saya ini jadi hamba Tuhan sudah berperan banyak macam. Mulai dari begituan sampai detektif, sampai anjing pelacak. Kok bisa? Seorang wanita datang sama saya. Bu, suami saya sudah minggat 2 minggu. Terus kenapa Ci? Tolong tanyakan Tuhan Bu di mana? Di mana suami saya Bu? Bisa lihat gak? Ya Tuhan. Saya suruh jadi detektif. Yang luar biasa. Dia tiba-tiba keluarkan sebuah kaos warna kuning. Mohon maaf yang lagi pakai baju kuning. Setiap kali saya lihat warna kuning saya ingat itu. Dia keluarkan kaos warna kuning. Lalu dia berkata begini. Bu ini kaos suami saya. Mau diapain ya Bu? Ibu bawa aja. Siapa tahu waktu ibu bawa Tuhan bicara. Saya bilang, ini kalau saya bawa, saya bisa cerai sama suami Bu. Saya nggak pernah tidur bawa suami saya kaosnya. Ini tiba-tiba bawa kaos suami orang. Ibu yang bener aja. Jadi Anda bayangin, jadi detektif kan? Ada yang bilang begini, Bu, gelang saya hilang. Tolong Bu, kira-kira di mana? Mana saya tahu? Ikat pinggang saya, suami saya 5 tahun hilang gak ketemu sampai hari ini. Boro-boro gelangnya ibu. Udahlah Bapak Ibu, saya mulai dari detektif sampai anjing pelacak. Emangnya saya disuruh ngebau kaos suaminya untuk menemukan di mana jejak suaminya, gila banget. Ini di Surabaya. Mudah-mudahan di Jakarta tidak ada. Amin. 4 orang kusta tidak dengar suara Tuhan. Jadi walaupun Anda tidak mendengar Tuhan bicara, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Mungkin Anda bertanya, Tuhan aku harus apa? Anda tidak mendapatkan pimpinannya, Anda tidak mendengar suaranya. Tiru 4 orang kusta. Lakukan yang bisa saudara lakukan. Kalau bisanya mungut jelek, mungut jelek. Bu, saya utang bank, itu bukan. Karena utang bank berarti Anda maksa. Sorry, maksa. Gresek kartu kredit, maksa. Bu, modalnya enggak banyak. Loh, jual sayur aja lumayan Pak. Gara-gara saya lihat dia punya uang, keuangan ini ditunjukin ke saya. Saya ngomong sama suami, kayaknya boleh juga ya kok jualan kangkung.
That's a good idea too. Boleh juga dikerjain. Kerjanya cuma pagi loh Bu, ya kan? Pagi kan? Siang cuma terima orderan kan? Ya kadang-kadang ada pesan siang-siang. Tapi ya oke lah. Oke kan? Iya tuh? Nah jadi kalau dari sini ada yang bilang saya enggak tahu mau kerja apa. Coba diikutin barangkali bisa jual tauge. Jual bawang kek. Terus Anda bilang, saya enggak punya kenalan Bu, saya enggak punya koneksi. Ya ampun, koneksinya pasar. Ya kan? Anda butuh modal 1 miliar? 100 juta? Enggak. Paling cuman berapa doang, berapa duit. Kalau dikerjakan ternyata bisa juga. 4 orang kusta. Saya tadi ngomong, kenapa mereka ada di luar kota? Karena mereka kusta. Alkitab menceritakan, tapi mereka, gara-gara mereka melangkah ke tentara orang Aram. Tuhan bekerja. Orang Aram mendengar suara halusinasi. Seakan-akan ada ribuan tentara datang mau menyerang. Mereka sudah ketakutan duluan, lari cepat-cepat gak sempat packing. Makanan sekian banyak ditinggalkan begitu saja. Siapa yang mendapatkan jarahan makanan pertama kali? 4 orang kusta. Orang kalau melangkah walaupun gak dengar suara Tuhan selalu 1 langkah lebih menang. Amin. Jadi kalau Anda gak ngerti Tuhan saya harus apa, melangkah aja. Yang bisa dikerjakan. Amin saudara. Yang belum punya jodoh, melangkah. Gak bisa nunggu di rumah, terus berharap tiba-tiba pintu diketuk orang. Permisi, Tuhan bicara, jodoh saya ada di sini. Gak bakalan keluar. Melangkah, gabung, masuk komunitas. Saya selalu mengencourage gereja-gereja Pak. Ada 1 divisi pelayanan yang perlu dipikirkan. Yaitu kalau saya memberikan nama pelayanan take me out. Biasanya yang ngerti yang muda-muda, apa itu take me out? Loh, Anda tertawa. Saya kasih tahu ya. Saya retreat 2 bulan lalu. Saya bikin altar call aneh. Siapa yang sedang berdoa untuk meminta jodoh buat anaknya? Yang maju 95%. Saya kaget. Saya tanya, umur berapa anaknya? 45. Umur berapa? 38. Umur berapa? 49. Saya mengerti ini pun musim kesulitan. Loh iya Pak, bagi yang sudah laku Anda enggak sulit. Tapi yang belum laku Pak, ini tangisan, ratapan. Ratapannya pasalnya lebih banyak dari kitab ratapan Pak. Susah Pak. Saya waktu dengar anaknya umur berapa? 45, 48, 49, 52, terus 38. Saya balik badan, saya berkata sama Tuhan, iman saya enggak sampai Tuhan. Mungkin gereja GPI Green Pramuka boleh memberikan satu merintis. Departemen pelayanan take me out. Di mana yang jomblo-jomblo Pak. Mulai 29 itu digabungkan, dibikinkan ibadah sama-sama. Terus didata, terus kemudian digabung-gabungkan, dibikinkan acara. Pak lebih baik ketemu di gereja daripada di pasar. Kenapa saya bilang perlu dibikinkan sebuah wadah khusus? Karena yang umur-umur sekian Pak bingung mau masuk ke gereja. Mau ikut komsel. Komsel yang mana? Ayo, komsel mana Pak? Komsel remaja. Kalau remaja, kalau yang masuk 35 pedofili antar Pak, aduh. Komsel mana lagi? Komsel keluarga. Anaknya kecil-kecil ya Pak. Komsel manula. Anaknya sudah menikah Pak. Masa sama cucunya? Ayo saya tanya di mana? Komsel youth. Youthnya umur berapa? Susah mereka. Nah ya kan, itu pun masa susah. Makanya
saudara yang belum punya pasangan, melangkah saja. Melangkah kemana, Bu? Ya ketemulah orang. Orang di mana? Terserah dah. Pokoknya jangan di kamar deh. Terus gimana? Mulai perbaiki penampilan. Penampilan harus di dandan, Pak. Dandan, yang cewek dandan, jangan awut-awutan. Saya pernah ketemu orang, datang ke persekutuan, saya lagi asik lihat handphone, dia kemudian datang burut, bisa minta bantuan doa. Kemudian saya angkat kepala, saya lihat dia spontan, darah Yesus. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia pakai pakaian putih lagi pas. Rambutnya panjang, yang luar biasa. Poni. Gini nih Pak, gini serius. Ibu Ruth bisa minta bantuan doa. Saya lihat ke atas, darah Yesus. Oh maaf, tadi saya lagi konsen sama ini. Apa yang bisa saya bantu doa? Saya minta bantuan jodoh, Bu. Tuhan Yesus tolong. Ini nih loh mempersulit saya kan, Bu. Saya mau doa gimana? Ayo kalau Ibu jadi saya doa gimana? Terus Anda asal ngomong, Tuhan akan memberikan kamu jodoh. Saya enggak kepingin doa itu. Saya mau doa gini, Ibu bisa enggak ke salon? Gunting rambut, ini dibenain dulu, Bu. Tapi kan enggak enak, Pak. Susah kan? Jadi pendeta serba salah mau ngomongnya. Mau ngomong jujur dipikir menghina. Enggak jujur kasihan. Masalahnya bukan karena enggak dapat jodoh, masalahnya ponimu harus dipotong. Kan gitu toh. Melangkah yang bisa diperbaikin. Coba lihat nanti yang belum dapat, lihat di kaca, minta masukan dari keluarga. Barangkali bau badan perlu diperbaikin, barangkali rambutnya perlu dikeramasin. Loh Bapak Ibu jangan ketawa loh. Saya doakan orang umur 50 lebih. Burut saya minta tolong bantuan doa untuk jodoh. Oh oke. Saya doakan. Pak mau tumpang tangan saya mundur Pak. Kenapa? Rambutnya Pak. Aduh luar biasa mohon maaf Pak. Saya enggak tahu dia cuci rambut pakai apa Pak. Bau minyak jelantah Pak. Ya Tuhan. Itu gimana saya mau kasih dia sampo daripada doakan. Jadi saya mau bilang lihat. Melangkah. Ini kabar gembira buat yang barusan di PHK. 4 orang kusta enggak akan pernah menerima berkat besar. Kalau misalnya seandainya mereka tidak pernah dikeluarkan dari komunitas. Apapun yang sulit yang Anda diizinkan Tuhan ngalamin, syukuri. Syukuri. Sebuah langkah sederhana adalah bersyukur. Karena siapa tahu Anda ditendang keluar. Karena Anda harus mengalami supaya Anda ketemu breakthrough yang luar biasa. Amin. Melangkah yang bisa dilakukan. Yang ketiga, orang ciptaan saya. Di cerita ini tidak ada. Alangkah dahsyatnya kalau digabungkan dua-duanya. Sudah dapat bocoran surga plus melangkah. Keren. Seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth bilang begini. Buat saya prinsipnya, Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Ini yang terjadi pada iman seorang perwira. Dia bilang, Tuhan hambaku sakit. Dia tidak minta Tuhan tumpang tangan. Dia tidak minta Tuhan ke rumahnya. Dia cuma bilang gini, katakan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Tuhan bilang tidak pernah aku temukan iman seperti ini. Kenapa? Karena perwira ini ngerti ketika Tuhan berbicara, tercipta sesuatu. Kalau ada orang dapat sebuah bocoran Tuhan, ditambah digabungkan dengan melangkah, ledakan yang luar biasa. Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Ada seorang fashion designer, perancang baju. Satu kali dia hadir di sebuah persekutuan. Setelah ibadah selesai dia menghampiri saya, Burut bisa minta bantu doa. Saya hari ini ulang tahun. Oh ya? Oke. Selamat ulang tahun ya. Saya berdoa biasa.
Dia ini seorang fashion designer yang selama ini di Surabaya, dia nggak terlalu, pesanannya juga nggak terlalu banyak. Buat orang di Surabaya sendiri, dia bukan orang yang termasuk laris seperti Anne Avante ya, jauh. Terus kemudian dia cuma nerima pesanan ya satu gitu kan, bukan orang yang ngetop lah. Saya berdoa, rencananya cuma pengen memberkatin dia ulang tahun. Tapi ketika tumpang tangan Bapak Ibu, tahu-tahu mulut saya nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Tiba-tiba saya berbicara begini, Tuhan bicara, kamu akan menjadi fashion designer red carpet Hollywood. Saya langsung, mampus gua. Kamu akan menjadi fashion designer red carpet Hollywood. Pak, kalau saya berdoa buat Anne Avante, saya lega. Karena buat Anne Avante, dia punya potensi bisa sampai red carpet. Tapi buat dia, saya langsung down. Gawat. Mudah-mudahan dia enggak dengar. Pendeta juga manusia Pak, takut Pak. Setelah doa, Bu Ruth, bener ya? Saya akan bakalan jadi desainer red carpet. Aduh, dengar dia. Ada tahu cara saya? Tolong Ci, jangan 100% dipercaya. Pendeta bisa salah Ci, bisa emosi jiwa Ci. Enggak Bu Ruth, saya tangkap dengan iman. Diuji ya Ci, diuji. Pokoknya saya tangkap dengan iman. Saya enggak pernah tahu, ternyata dia melangkah Bapak Ibu. Dia mikir, kalau Tuhan membawa dia akan menjadi red carpet designer, berarti urusannya sama artis kan? Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia mulai melangkah, dia mulai menawarkan pakaiannya, bukan dibeli, tapi awal-awal dia kasih gratis. Gratis buat artis, kasih gratis. Karena dia mendengar jadi red carpet kan artis, dia kasih. Ada satu acara yang dia kasih pakaian untuk MC-nya, untuk artisnya yang mengisi. Terus kemudian orang yang in charge di acara ini suatu hari nawarin dia ikut, ini ada lomba di New York. Diikutin oleh desainer berbagai negara. Dia dengar, dia tangkap New York. Wah, sudah mulai mendekati ke arah sana kan. Dia ambil, dia ikut lomba. 1 minggu sebelum berangkat, dia mengundang saya lagi makan. Bu Ruth, dia ceritakan. Saya mau ke New York, saya ingat doa Bu Ruth. Saya akan menjadi desainer Hollywood. Oh Tuhan Yesus. Betapa berat beban saya. Bu Ruth doakan saya pokoknya melangkah, melakukan yang saya bisa. Ya doa biasalah. Saya doa, dia bilang begini, saya tahu sulit Bu, kami tidak pernah tahu modelnya yang nanti pakai pakaian saya. Saya cuma dikasih ukuran secara umum, lebar bahu sekian sampai sekian. Terserah kamu aturan sendiri. Nanti sampai di sana model itu lewat. Siapa yang menurut kamu paling mirip dengan ukuran yang kamu bikin, tarik. Dia bilang dari cara gini aja saya bakalan kalah. Karena orang-orang bule akan besar-besar dan tinggi-tinggi. Saya akan kalah untuk milih model. Saya cuma dikasih 15 atau 30 menit untuk fitting. Saya butuh bantuan doa Bu. Oh ya, saya doakan Tuhan beri damai sejahtera. Ini doa saya. Apapun hasilnya, bersyukurlah. Kalaupun kau tidak menang, siapa tahu dengan cara ini Tuhan membawa kamu kenalan dengan kenalan-kenalan baru. Sampai sana tiba-tiba mulut saya tidak bisa diatur lagi. Dan Tuhan katakan kau akan menang. Juara 1, gak tambah gawat Bapak Ibu.
1 minggu sebelum berangkat saya stres. Dia berangkat, saya makin stres. Hari perlombaan saya sangat stres. Setelah hasil perlombaan keluar, baru di situ saya bisa lega. Dia menang juara 1. Bapak Ibu bisa cek dia punya Instagram. Dia mendesainkan sekarang baju-baju Ariana Grande, Blackpink, Halle Berry, Janet Jackson. Tuhan menepati jadi desainer Hollywood. Setelah kejadian ini, beberapa desainer menemuin saya. Burut, bisakah doakan saya? Siapa tahu saya juga untuk Hollywood. Nggak bisa, Bu. Bukan saya, Bu. Ya enggak apa-apa, doakan aja, siapa tahu mulut ibu juga enggak bisa dikontrol. Waktu doakan saya doa Pak, sampai ngejan. Gimana Bu? Enggak dapat apa-apa Bu. Emang bukan mulut saya saudara, enak aja ya kan. Bersyukur kalau engkau dapat bocoran Tuhan. Melangkah dan lakukan terbaik. Yang belum dapat bocoran, bersyukur. Melangkah yang bisa dilakukan. Melakukan apa? Minimal. Bersyukur. Saya kok di PHK Bu, berikutnya gimana? Bersyukur dulu. Percayalah kalau kau di PHK, berarti engkau 4 orang kusta yang dikeluarkan. Siap-siap. Sebentar lagi ada breakthrough yang lebih besar. Amin. Bisa bersyukur? Coba sekali lagi senggol sebelahnya bilang gini, bersyukur. Boleh saya mengundang pemain musik? Oh sudah dari tadi di situ. Oke. Hari ini di masa sulit Anda masuk golongan yang mana? Bu, saya enggak dengar Tuhan bicara saya harus apa. Enggak apa-apa. Ruth juga enggak dengar apa-apa. Betul? Banyak kok yang enggak dengar apa-apa. Mereka mengalami kemenangan, mereka melakukan yang bisa mereka lakukan dengan syukur. Contoh yang lain, Ishak. Satu cerita favorit saya. Ishak menabur di tanah yang kering. Kejadian 26. Kering Pak, kering. Ishak latar belakangnya, papanya peternak. Dia bukan petani. Waktu Tuhan bilang, Ishak, aku akan memberkati kamu di tanah kering ini. Amin Tuhan. Tuhan tidak bicara lagi, Ishak menaburlah di tanah kering. Enggak. Dia lakukan yang bisa dia lakukan walaupun dia tidak pengalaman. Saya cerita sama seorang ibu kemarin di Bandung. Saya mesti kerja apa Bu? Saya bilang, saya kasih contoh orang jual kangkung kan. Saya mesti kerja apa Bu? Kemarin saya tuh berusaha, saya akhirnya kulak baju, beli baju. Terus kemudian saya sewa toko di mana ya, Mangga 2 atau gimana. Terus akhirnya nggak jalan Bu, saya rugi banyak. Terus saya bilang begini, coba saya kasih contoh, orang lo jual kangkung ngapain harus ngoyo, ngeluarin modal sewa toko. Jual kangkung aja, nggak pakai sewa toko, tokonya toko online. Terus Anda tahu dia jawab apa? Saya gaptek Bu, nggak ngerti. Ya belajar. Lo Anda pikir buka toko nggak belajar? Buka toko belajar enggak? Belajar kan? Tapi lebih resiko mana? Buka toko Anda harus belajar tapi malah Anda harus beresiko berapa duit keluar. Betul? Lah saya bilang sama-sama belajar, kenapa males sekali untuk kita alasan gaptek enggak mau belajar? Loh ya kan? Kalau Anda dapat kesempatan belajar, satunya bayar, satunya enggak bayar, milih mana? Lah Anda ngerti kan?
Tapi kenapa berdoanya begini? Kapan Tuhan kirimkan modal? Ya ampun. Selama Tuhan masih kasih kita kesehatan, badan ini sudah modal, Pak. Setuju? Bilang sama sebelahnya, kamu masih punya banyak modal loh, kaya loh. Masih sehat. Gaptek Bu, ya. Demensia enggak? Enggak kan? Berarti kan masih punya modal kaya kan? Betul? Lakukan yang bisa dilakukan. Dan saya berharap kita keluar dari masa sulit sebagai pemenang. Amin. Boleh minta pujian, aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Saya boleh lihat wajah-wajah yang tidak lagi cemberut. Karena beberapa wajah Bapak Ibu sungguh kalau dilihat dari mimbar tuh seperti orang punya tanggungan hutang miliar loh. Susah sekali. Saya mau kasih kabar gembira. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama ini biar menjadi sebuah doa dan deklarasi kita di pagi hari ini. Ayo sama-sama kita katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Katakan dengan percaya, ku terima semuanya Tuhan dengan iman. Sekarang kami akan melihat jalan. Sekali lagi katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Semua yang sedang dalam kondisi sulit, langkah minimal bersyukur. Bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kau ditendang keluar, bersyukur. Langkah apa yang bisa kau kerjakan, bersyukur dulu. Bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Yuk kita teduh sebentar. Hari ini engkau mungkin sedang mengalami kesusahan. Tapi pagi ini biar firman ini akan menjadi sebuah rema. Sesusah apa? Minimal kita belajar dari 4 orang kusta. Mereka melangkah. Apapun yang bisa mereka lakukan. Dan engkau akan melihat mereka sudah 1 langkah lebih menang. Melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau melihat air mata yang mengalir Tuhan. Engkau melihat hati yang berteriak dan berseru kepadamu pagi hari ini. Tuhan ingatkan, nak, jalan sama aku. Jalan. Di Alkitab Rut pun memungut jelai. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Dia lakukan, Alkitab menuliskan dia lakukan dari pagi sampai petang. Dia rajin melakukannya dengan tekun. Disitulah dia berjumpa dengan Boas yang mengubah hidupnya. Lakukan dengan bersyukur dan dengan tekun. Jangan buru-buru menyerah karena kau belum melihat hasil. Seperti Rut. Melakukan dari pagi sampai petang tanpa menyerah. Itu sebabnya Boas bertanya, siapa perempuan itu? Dia dari pagi sampai petang di sini. Jangan menyerah. Saat engkau melangkah, engkau belum melihat hasil, terus lakukan dengan setia, dengan tekun.
Percayalah, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan, Kau melihat setiap hati, dan hamba-Mu berdoa, biar kekuatan baru mengalir di tengah-tengah umat-Mu. Pagi ini kami percaya, selama kami melangkah dan bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada kabar gembira. Pasti ada pernyataan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh termeterai pada siang hari ini, jadi kekuatan bagi kami. Hamba kembalikan segala hormat hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, senggol dong sebelahnya dan bilang begini. Senggol dong sebelahnya, katakan dengan iman, pasti ada jalan sebentar lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu.